Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini berjalan terlalu cepat, sementara pikiranmu tertinggal di belakang, terus berputar tanpa henti? Kita hidup di zaman yang membuat kita terbiasa menanggapi segalanya, bahkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan terlalu dalam. Setiap keputusan kecil bisa terasa besar. Setiap opini orang lain, entah bagaimana, terasa seperti penilaian terhadap nilai diri kita sendiri. Dan di tengah tuntutan itu, kita mulai kehilangan satu hal penting, ketenangan batin. Seringkali kita tidak sadar bahwa semakin keras kita mencoba mengendalikan segalanya, justru semakin besar pula kekacauan yang kita rasakan di dalam. Kita kehabisan energi bukan karena beban hidup yang berat, tetapi karena terus-menerus melawan hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita untuk dikendalikan. Dalam keheningan yang terlatih, para filsuf Stoik menemukan jawabannya. Bukan dengan melawan dunia, tetapi dengan mengenali batas antara tanggung jawab dan keikhlasan, antara realitas dan ilusi kontrol, antara ambisi dan kebijaksanaan. Ini bukan ajakan untuk menyerah, tapi undangan untuk melihat hidup dari sudut yang berbeda, lebih jernih, lebih sadar, lebih merdeka. Karena pada akhirnya, tidak semua hal harus diselesaikan, tidak semua pendapat harus ditanggapi, dan tidak semua kekhawatiran layak diberikan tempat di kepala kita. Video ini akan membawamu menelusuri 10 prinsip Stoik yang bisa membantu kamu berhenti terlalu mikirin segalanya, tanpa menjadi masa bodoh. Belajar ikhlas, tanpa jadi apatis. Lebih tenang, tanpa kehilangan ketajaman berpikir. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membangun dan menguatkan satu sama lain. Sekarang, mari kita mulai. Poin 1. Kendalikan yang ada dalam kendali, lepaskan yang di luar kendali. Coba kita berhenti sejenak dan renungkan ini. Seberapa sering kita merasa lelah bukan karena hal besar, tapi karena terus-menerus mencoba mengendalikan apa yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Seolah kita sedang berenang melawan arus deras, hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Rasanya menguras, ya? Prinsip pertama dalam stoikisme ini bukan sekadar teori motivasi. Ini adalah penuntun mental yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran emosional yang tidak perlu. Filosof Stoik seperti Epictetus menegaskan bahwa satu-satunya wilayah di mana kita punya kekuasaan penuh adalah pada pikiran, persepsi, dan sikap kita terhadap sesuatu, bukan pada cuaca, bukan pada reaksi orang lain, bukan pada hasil akhir yang tak menentu. Bayangkan seseorang sedang duduk di halte, menunggu angkutan umum yang tak kunjung datang. Ia mengeluh, gelisah, terus-menerus menengok jam. Apakah keluhannya mempercepat kedatangan kendaraan itu? Tentu tidak. Tapi pikirannya yang kalut malah menambah beban batin. Di sisi lain, orang yang duduk di sebelahnya tenang saja, membuka buku, atau sekadar mengamati langit. Sama-sama menunggu, tapi respons mereka berbeda. Apa yang membedakan? Yang satu berusaha mengendalikan waktu dan transportasi. Dua hal yang jelas bukan dalam kendalinya. Yang satunya lagi fokus pada sikapnya terhadap situasi itu. Namun di kehidupan nyata, membedakan antara yang bisa dan tidak bisa dikendalikan tidak selalu mudah. Terkadang kita terjebak dalam ilusi kontrol. Kita merasa kalau saja kita lebih keras berusaha, lebih sering menghubungi, lebih banyak berpikir, maka sesuatu akan berubah sesuai harapan. Kita terus memutar ulang skenario di kepala, berharap bisa menemukan celah agar semuanya berjalan sesuai keinginan. Tapi pada akhirnya, justru itu yang bikin kita lelah secara mental. Dari sisi psikologi, ini masuk akal. Otak manusia, terutama sistem limbik, memang bereaksi negatif terhadap ketidakpastian. Ketika sesuatu tidak bisa dipastikan, kita cenderung memutar otak demi rasa aman semu. Tapi sayangnya, ini sering membawa kita justru makin jauh dari ketenangan. Kita sering dengar ungkapan seperti, jangan terlalu mikirin, atau let it go. Tapi bagaimana caranya agar itu bukan sekadar nasihat kosong? Disinilah Stoik menawarkan pendekatan konkret. William B. Irvine, seorang filsuf modern yang banyak mengadaptasi stoikisme, memperkenalkan konsep trikotomi kendali, sebuah pembaruan dari dikotomi klasik.
Kita bisa membagi segala hal ke dalam 3 kategori. Hal yang sepenuhnya dalam kendali kita, misalnya tindakan dan penilaian pribadi. Hal yang sama sekali di luar kendali, cuaca, kematian, opini orang lain. Hal yang sebagian dalam kendali, misalnya kita tidak bisa menjamin diterima kerja, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan maksimal. Dengan membedakan ini secara sadar, kita bisa menyusun energi dan fokus secara lebih efisien. Kita tidak lagi menghabiskan waktu mengurusi variabel yang tidak bisa diubah. Namun, penting juga untuk waspada terhadap ekstrim. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah. Ini bukan alasan untuk apatis. Misalnya, ketika bisnis gagal karena krisis ekonomi global, kita tetap bertanggung jawab memperbaiki strategi, bukan sekadar menyalahkan keadaan. Yang dilepaskan adalah hasil akhirnya, bukan proses bertindak. Kita tetap bergerak, namun dengan jiwa yang tenang. Mungkin sebagian dari kita punya luka dari masa lalu, pernah merasa diabaikan, diremehkan, atau kehilangan. Dan tanpa sadar, kita berusaha mengendalikan dunia luar sebagai bentuk kompensasi atas rasa tidak aman itu. Tapi seiring waktu, upaya ini hanya memperbesar luka itu sendiri. Karena dunia luar tidak bisa dijinakkan semau kita. Melepaskan kendali bukan soal jadi pasif, tapi tentang memilih pertempuran yang bijak. Tentang memahami bahwa ada kelegaan dalam berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik, sisanya saya serahkan pada alam." Sebuah pertanyaan yang mungkin patut direnungkan. Apa yang selama ini kamu pegang erat-erat, padahal sebenarnya bukan milikmu untuk dikendalikan? Mungkin sudah saatnya bukan untuk menyerah, tapi untuk melepaskan. Dengan kepala tegak, bukan menunduk kalah. Dan kalau kamu merasa ini tidak mudah, itu wajar. Karena justru dalam latihan membedakan dan memilih itulah karakter kita dibentuk. Disitulah kita belajar ikhlas, disitulah ketenangan perlahan hadir. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita yang berubah cara memandangnya. Poin 2, hadirlah sepenuhnya di saat ini. Coba kita jujur sebentar. Berapa kali kita secara fisik hadir, tapi pikiran kita entah kemana? Duduk di meja makan, tapi pikirannya ada di email kantor. Berada di tengah keluarga, tapi sibuk merenungi kesalahan masa lalu. Atau bahkan berjalan sendirian di sore hari yang tenang, tapi hati justru sibuk menyusun kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ini bukan soal waktu, tapi tentang perhatian. Dan semakin kita perhatikan, makin terasa. Tubuh dan pikiran seringkali tidak tinggal di tempat yang sama. Di tengah budaya yang selalu menuntut rencana, kecepatan, dan hasil, berhenti sejenak justru dianggap aneh. Seseorang yang memilih tenang dan fokus pada momen sekarang bisa dicap lamban, tidak ambisius, atau tidak sadar situasi. Tapi pertanyaannya, apakah benar mereka tidak sadar? Atau justru merekalah yang paling sadar? Stoik, terutama Marcus Aurelius, sering mengingatkan bahwa hidup kita hanyalah momen saat ini. Bukan besok, bukan kemarin. Dan meski secara biologis otak kita memang senang berlari ke masa depan sebagai mekanisme untuk bertahan hidup, bukan berarti kita harus ikut hanyut dalam ketidaktenangan itu. Karena sadar terhadap masa kini bukan berarti kita melupakan masa depan. Justru, ini cara agar kita tidak dikendalikan olehnya. Dalam praktik sehari-hari, rasa tidak hadir itu muncul dalam berbagai bentuk. Kita sering merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Kita menunda hal-hal yang sebenarnya penting, tapi tak juga kita lakukan. Kita merasa seperti sedang menjalani hidup, tapi untuk orang lain. Semua itu bisa jadi petunjuk bahwa kita telah menjauh dari saat ini. Kita hidup, tapi tidak hadir. Dan mungkin inilah yang menyakitkan diam-diam. Ketika seseorang merasa seperti sedang kehilangan arah, tapi tidak tahu harus mencari kemana. Ketika ia diam bukan karena sadar, tapi karena kehilangan kendali. Apakah diamnya itu bentuk kedewasaan atau sekadar kelelahan? Stoik tidak pernah menyuruh kita untuk berhenti berpikir, tapi mereka menyarankan kita untuk hadir dengan seluruh kesadaran, bukan sekadar tubuh. Seperti saat kita duduk bersama seseorang yang kita sayangi, dan benar-benar memperhatikannya, bukan sambil melihat ponsel, bukan sambil mengingat pekerjaan, tapi hadir sepenuhnya.
Bukankah itu kualitas hidup yang sedang dicari banyak orang? Namun kita pun harus kritis. Di era saat segala hal diukur dari pencapaian, apakah mungkin hadir di saat ini menjadi pelarian dari tanggung jawab masa depan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau seseorang berhenti berjuang demi dalih, aku hanya ingin tenang saat ini, bisa jadi itu bentuk pelarian. Tapi jika seseorang hadir penuh untuk menyadari langkahnya, menakar prioritasnya, dan memutuskan arah dengan jernih, itulah bentuk tanggung jawab yang sebenarnya. Perlu diakui, tidak mudah menjadi hadir di tengah distraksi digital, beban sosial, dan tuntutan ekonomi. Tapi justru karena itu, hadir menjadi kemampuan langka. Dan seperti kebajikan lainnya, ia butuh dilatih. Tidak perlu rumit. Fokus pada satu napas, fokus pada satu tindakan, fokus pada rasa kopi di pagi hari. Hal-hal kecil, tapi kalau dilakukan dengan kesadaran penuh, efeknya bisa sangat besar. Beberapa psikolog menyebut ini sebagai experiential avoidance. Kita menghindari pengalaman sekarang karena takut rasa sakit, kekosongan, atau ketidakpastian. Tapi semakin kita menghindar, semakin kita terperangkap. Karena masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang. Satu-satunya yang bisa disentuh, diubah, dan dihidupi, ya sekarang ini. Dan ketika kita benar-benar hadir, kadang muncul intuisi yang terasa sulit dijelaskan. Seolah ada kesadaran yang lebih dalam dari sekadar logika. Tapi perlu disadari, itu bukan hal mistis. Intuisi yang muncul ketika kita hening adalah bentuk lain dari pengetahuan yang diam-diam sudah kita kumpulkan selama bertahun-tahun, diolah oleh pikiran bawah sadar. Itu bukan sulap, itu sains. Lalu, mungkin kamu bertanya, apa gunanya semua ini? Hidup terus berjalan, target tidak menunggu, tagihan tetap datang. Tapi, jika semua itu dijalani tanpa kehadiran, apa yang sebenarnya kita dapatkan? Rasa lelah yang tidak tahu datang dari mana? Perasaan kosong meski semua terlihat baik-baik saja? Coba pikirkan. Mungkin yang kurang selama ini bukan motivasi, bukan strategi, bukan waktu, tapi kehadiran. Dan kalau kamu merasa sulit untuk hadir, mungkin itu karena kamu sedang memikul terlalu banyak hal yang bukan bagian dari hari ini. Coba lepaskan sebentar. Bernapas. Dengarkan dunia di sekitarmu. Rasakan tubuhmu. Lihat wajah orang-orang yang kamu temui. Hidup sedang berlangsung sekarang, dan kamu diundang untuk hadir di dalamnya. Poin 3. Terimalah perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Coba kita mulai dengan sebuah adegan yang sederhana. Seorang pria paruh baya berdiri di depan cermin kamar mandi pagi hari. Rambutnya mulai menipis, matanya sedikit sayu, wajahnya memancarkan sesuatu yang tidak bisa ia tuturkan. Di atas meja ada surat pemutusan kerja. Di sudut lain, ponselnya terus menyala. Anaknya menanyakan jadwal kunjungan akhir pekan. Di momen itu, waktu seolah berhenti. Tapi bukan karena ia tenang, melainkan karena seluruh dinding kenyamanan hidupnya baru saja runtuh. Pernah merasa seperti itu? Saat semua yang sudah kita bangun, pelan-pelan berubah. Orang yang dulu dekat mulai menjauh. Rencana yang dulu meyakinkan, mendadak tak masuk akal lagi. Bahkan diri kita sendiri pun tak lagi mudah dikenali. Kita tahu hidup berubah. Tapi mengapa rasanya tetap begitu menyakitkan? Jawabannya tidak sesederhana. Karena kita takut. Kita tidak hanya takut berubah, kita takut kehilangan siapa diri kita selama ini. Kita telah menanam identitas pada peran sosial, pekerjaan, hubungan, bahkan rutinitas harian. Dan ketika satu saja dari itu bergeser, sensasi yang muncul bukan hanya bingung, tapi seolah ada bagian dari kita yang mati. Psikologi menyebut ini sebagai loss aversion. Kehilangan terasa 2 kali lebih menyakitkan dibanding keuntungan yang setara. Itu sebabnya, meski tahu perubahan bisa mendewasakan, banyak orang memilih bertahan di tempat yang sebenarnya tidak lagi sehat. Karena rasa aman, walau palsu, tetap terasa lebih nyaman dibanding ketidakpastian yang mungkin membawa peluang. Tapi stoikisme tidak membujuk kita untuk menipu diri sendiri. Ia justru mengajak kita untuk membuka mata. Marcus Aurelius menulis, "Perubahan
Tidak ada yang bisa melawan itu. Seluruh alam tunduk padanya. Jadi bukan kita yang aneh karena hidup berubah. Justru aneh jika kita berharap dunia tetap sama. Dalam tatanan sosial, perubahan seringkali disalahartikan sebagai kegagalan. Ketika seseorang berhenti dari pekerjaan tetap misalnya, seringkali diasumsikan sebagai kemunduran. Padahal bisa jadi itu adalah proses menuju transformasi diri. Tapi sistem kita terlalu menghargai stabilitas, karena itu lebih mudah dikontrol. Bahkan pendidikan, karier, relasi, semuanya didesain agar bisa diprediksi. Maka ketika hidup mengambil jalan memutar, manusia justru rapuh. Yang jarang disadari, banyak perubahan besar dimulai dari sinyal kecil yang kita abaikan. Rasa bosan berulang, firasat aneh, atau mimpi-mimpi yang terasa terlalu nyata. Bukan mistis, itu sinyal dari pikiran bawah sadar yang mengumpulkan informasi lebih cepat dari nalar. Tapi seringkali kita tutup telinga, karena menerima berarti merombak. Dan merombak berarti menghadapi ketidakpastian. Tapi bukankah semua hal yang berharga dalam hidup datang lewat ketidakpastian? Pertemuan dengan orang yang mengubah arah hidup kita, peluang karier yang tak kita duga, bahkan keputusan untuk memulai kembali. Semua itu bukan hasil dari rencana steril, melainkan dari keberanian untuk berkata, "Ini sudah tidak cocok lagi, aku harus bergerak." Namun menerima perubahan bukan berarti menuntut diri untuk langsung kuat. Ada fase yang perlu dilewati. Bingung, marah, takut, menolak. Itu wajar. Yang penting bukan menghindarinya, tapi memprosesnya. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan menuliskannya. Bukan untuk mencari solusi instan, tapi untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Ada juga yang perlu diwaspadai. Keinginan untuk berpura-pura menerima. Mengumbar "aku sudah ikhlas kok" di luar, tapi dalam hati terus berpegangan pada narasi lama. Tanda-tandanya bisa halus, terlalu sering membicarakan masa lalu, sabotase peluang baru, atau menutup diri dari hubungan yang sebenarnya sehat. Itu bukan ikhlas. Itu luka yang belum sempat diakui. Dan memang, kadang perubahan bisa terlalu mendadak, terlalu besar, terlalu menyakitkan. Maka wajar jika tubuh dan pikiran kita bereaksi dengan stres, cemas, bahkan depresi. Tapi jika kita bisa menahan untuk tidak melarikan diri, justru di sanalah ruang pertumbuhan terbuka. Stoik mengajarkan kita untuk menghadapinya bukan dengan keras kepala, tapi dengan lentur. Seperti pohon yang tidak patah saat angin datang, karena ia membungkuk, bukan melawan. Kita tidak harus suka dengan perubahan, tapi kita bisa belajar berdamai dengannya. Karena yang tidak berubah hanyalah kenyataan bahwa semuanya akan berubah. Dan kalau kamu merasa perubahan yang kamu alami sekarang terlalu berat, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena ini memang penting, dan kamu sedang dibentuk, bukan dihukum. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih berjuang mempertahankan versi lama dari dirimu hanya karena takut kehilangan? Atau kamu mulai bersiap mengenal dirimu yang baru, yang bisa lahir dari perubahan itu sendiri? Mari renungkan, mungkin perubahan itu bukan akhir, tapi awal yang selama ini kamu tunda. Poin 4, lepaskan ketergantungan pada pengakuan dari luar. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari, tapi secara diam-diam memengaruhi banyak keputusan hidup kita. Sesuatu yang mungkin terlihat kecil, tapi dalam praktiknya bisa mengubah arah hidup seseorang. Yaitu, rasa ingin diakui. Mari bayangkan satu skenario yang sederhana. Seseorang yang sudah menyelesaikan proyek terbaiknya. Ia kerja keras, begadang berhari-hari, menyempurnakan setiap detail. Tapi ketika hasilnya tidak disorot, tidak dipuji, atau bahkan tidak dianggap, tiba-tiba semangatnya lenyap. Rasa bangga berubah jadi kecewa. Padahal nilainya tidak berubah. Yang berubah hanya reaksi orang lain. Mengapa kita begitu mudah menyerahkan makna hidup ke tangan komentar eksternal? Jawabannya bukan sesimpel kita haus perhatian. Lebih dalam dari itu, manusia memang secara naluriah mendambakan keterhubungan sosial, menjadi terlihat, dimengerti, dan diterima. Tapi, ketika pengakuan dari luar menjadi syarat utama untuk merasa berharga, maka kita tidak lagi hidup, kita sedang menunggu diadili.
Di zaman sekarang, ini semakin kompleks. Pujian bukan sekadar ekspresi tulus, tapi sering dijadikan mata uang sosial. Kita bisa melihat bagaimana jumlah like di sebuah unggahan dapat memengaruhi harga diri seseorang dalam hitungan menit. Semakin tinggi pujian, semakin tinggi rasa diri. Tapi begitu tak ada yang menyapa, kita merasa kosong, tidak berarti. Ini bukan sekadar masalah ego, tapi soal struktur nilai yang dibentuk oleh dunia yang mengukur hampir semua hal dari tampilan luar. Stoikisme menawarkan arah yang sangat berbeda. Filosof seperti Epictetus tidak hanya mengingatkan kita untuk tidak bergantung pada pujian, tapi juga menyarankan agar kita berhenti mencarinya sama sekali. Karena menurutnya, pengakuan dari luar adalah sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Dan jika kita mendasarkan harga diri di tempat yang tidak stabil, maka kita akan hidup dalam kecemasan terus-menerus. Pertanyaannya, bagaimana caranya membebaskan diri dari jerat itu? Salah satu pendekatan yang paling realistis adalah dengan membangun kebiasaan self-validation. Artinya, sebelum kita bertanya, apakah mereka suka? Coba tanya dulu, apakah aku setia dengan prinsip dan nilainya? Karena seringkali, ketidaktenangan muncul bukan karena kita tak dipuji, tapi karena kita menggantungkan makna hidup pada pujian itu sendiri. Psikologi kontemporer menyebut ini sebagai contingent self-esteem. Harga diri yang bergantung pada penilaian eksternal sangat rentan terhadap krisis, karena sifatnya tidak stabil. Ketika kita kecil, mungkin cinta dari orang tua datang hanya jika kita berprestasi, bersikap baik, atau tampil sesuai harapan. Pola ini bisa bertahan hingga dewasa, lalu membentuk semacam keyakinan bawah sadar bahwa nilai kita tergantung seberapa kita bisa mengesankan. Lalu, bagaimana jika pengakuan itu memang penting? Misalnya, di dunia kerja, pendidikan, atau lingkungan sosial? Penting untuk dibedakan antara kebutuhan akan validasi profesional dan ketergantungan emosional pada pujian. Yang pertama wajar dan perlu dikelola dengan sadar. Tapi yang kedua, bila tak dikendalikan, akan membuat kita selalu merasa kurang, meski sebenarnya sudah cukup. Ada tanda-tanda halus yang bisa jadi alarm, seperti merasa kecewa berlebihan jika hasil kerja tidak dipuji, atau membandingkan diri dengan orang lain dalam diam, bukan untuk belajar, tapi untuk menyiksa diri, atau merasa tidak percaya diri jika tidak ada orang yang menyaksikan atau memberi komentar atas pencapaian kita. Semua itu tidak perlu disalahkan, tapi perlu dikenali. Karena selama kita menunggu untuk dianggap cukup, kita akan sulit merasa damai. Lalu, apakah mungkin hidup tanpa pengakuan sama sekali? Mungkin tidak. Tapi kita bisa belajar untuk tidak menunggu pengakuan itu datang. Kita bisa terus berjalan, walau tak disorot. Kita bisa berkarya, walau tak dipuji. Dan dari sana, kita mulai membangun nilai diri yang sejati. Bukan dari gemuruh suara luar, tapi dari ketenangan dalam. Mungkin itu juga sebabnya, saat seseorang benar-benar hadir untuk dirinya sendiri, ia mulai merasa lebih utuh. Bukan karena dunia melihat, tapi karena ia mulai melihat dirinya dengan lebih jernih. Jadi mari tanyakan dengan jujur, apakah aku melakukan ini karena ingin, atau karena ingin dilihat? Apakah aku memilih ini karena sesuai nilai, atau karena takut kehilangan sorotan? Dan jika ternyata jawabannya masih campur aduk, tak apa. Karena dari kesadaran itulah proses pembebasan bisa dimulai. Perlahan, tapi nyata. Poin 5. Sadari bahwa hidup memiliki siklus alaminya. Pernah nggak kamu merasa aneh ketika hidupmu tidak naik? Ketika tidak ada pencapaian baru, tidak ada target tercapai, tidak ada perubahan dramatis yang bisa kamu tunjukkan ke dunia? Lalu muncul perasaan bersalah. Seolah stagnasi itu dosa, seolah tenang itu kelemahan. Padahal, bisa jadi kamu sedang berada di fase hidup yang justru sangat penting, tapi tidak bersuara. Coba bayangkan satu adegan. Seseorang duduk di bangku taman, sore hari. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna, tanpa ponsel, tanpa target, hanya hadir. Tak ada yang memuji,
Tak ada yang memantau. Tapi ia tahu, dalam dirinya sedang terjadi sesuatu yang sunyi, namun bermakna. Proses perenungan, restrukturisasi makna, pergeseran identitas. Dan semuanya itu, diam. Banyak dari kita tumbuh dalam narasi bahwa hidup seharusnya bergerak terus ke atas. Dari sekolah ke karier, dari pacaran ke nikah, dari punya rumah ke punya bisnis. Tanpa kita sadari, kita terperangkap dalam imajinasi garis lurus. Padahal hidup lebih mirip lingkaran. Ada musim panas dan musim dingin. Ada siang dan malam. Ada waktu panen dan waktu diam. Stoikisme memandang kehidupan sebagai bagian dari alam. Dan alam tidak mengenal garis lurus. Ia mengenal pola, irama, gelombang. Maka ketika hidup terasa datar atau bahkan mundur, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang menjalani musim lain. Musim yang lebih dalam. Musim yang tidak bisa kamu pamerkan, tapi justru membentuk ketahananmu. Siklus ini juga berlaku secara psikologis. Teori perkembangan manusia menunjukkan bahwa tiap fase kehidupan membawa krisisnya sendiri. Misalnya, krisis makna di usia 30-an, atau krisis identitas di usia pensiun. Tapi yang membuatnya menyakitkan bukan pergeserannya, melainkan harapan kita bahwa semuanya harus tetap seperti dulu. Bahwa kita harus tetap muda, tetap produktif, tetap cerah, tetap dipuji. Itulah kenapa banyak orang jadi gelisah ketika hidupnya melambat. Ketika target tak lagi memikat. Ketika yang dicari bukan lagi apa selanjutnya, tapi siapa aku sekarang. Dan sayangnya, lingkungan modern tidak memberi ruang aman untuk fase ini. Dalam budaya produktivitas, stagnasi dianggap sebagai kelemahan. Padahal dalam realitas batin, diam seringkali adalah awal dari transformasi. Tapi karena kita tidak diajari membedakan jeda dengan kegagalan, maka kita panik setiap kali tidak bergerak. Seseorang yang bijak tidak memaksakan musim. Ia tahu kapan waktunya menanam, kapan waktunya memanen, dan kapan waktunya membiarkan tanahnya beristirahat. Ketika kamu sadar hidup punya siklus, kamu mulai melihat kemunduran bukan sebagai bencana, tapi sebagai transisi. Ketika kamu bisa tenang di masa sulit, bukan karena menghindar, tapi karena kamu tahu ini bukan akhir, ini hanya giliran musim. Memang sulit ketika lingkungan sekitar terus menuntut naik. Ketika kamu melihat orang lain pamer pencapaian di layar ponselmu, sementara kamu hanya duduk dan berpikir, aku sedang apa ya? Tapi justru dalam ruang kosong itu, kamu bisa mendengar suara batinmu yang selama ini tertimbun bising. Suara yang mengajakmu tidak terburu-buru. Suara yang bilang, nggak semua pertumbuhan bisa kamu lihat dari luar. Kita juga perlu hati-hati dengan ilusi, harus naik terus. Kadang dorongan itu bukan motivasi sehat, tapi bentuk lain dari ketakutan. Ketakutan terlihat gagal, ketakutan dilupakan, ketakutan merasa tidak berharga jika tidak bermanfaat dalam ukuran sosial. Dan dari sanalah muncul stres yang sulit dijelaskan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama, berhenti menghakimi fase hidupmu. Fase tenang bukan fase gagal. Kedua, catat dengan jujur perubahan yang kamu alami. Bahkan jika itu hanya perubahan dalam cara kamu merespons rasa takut. Ketiga, lihat hidup seperti musim. Dan setiap musim punya keindahan, kalau kamu mau memperhatikannya. Akhirnya pertanyaannya bukan, kenapa aku nggak maju? Tapi, apakah aku sedang diberi waktu untuk mengendap, merenung, dan berubah arah? Dan kalau jawabannya ya, mungkin yang kamu butuhkan bukan akselerasi, tapi keberanian untuk diam. Sebentar saja. Lalu muncul lagi, dengan arah yang lebih jernih. Karena hidup bukan soal naik terus, tapi tentang mampu mengikuti iramanya, dengan tenang. Poin 6. Temukan pertumbuhan di tengah kesulitan. Mari kita mulai dari sebuah adegan yang mungkin familiar. Seorang wanita duduk sendiri di teras rumah. Di tangannya ada cangkir teh yang tak lagi hangat, sementara matanya menatap kosong ke halaman. Ia baru saja kehilangan ibunya, sekaligus pekerjaannya, di waktu yang berdekatan. Dunia seolah mengecil, dan waktu terasa berjalan lambat. Orang-orang berkata, kamu harus kuat. Tapi yang ia butuhkan bukan kekuatan palsu, melainkan ruang untuk runtuh sebentar.
Kita sering dibesarkan dalam budaya yang mengagungkan kekuatan luar. Tetap produktif, tetap tersenyum, tetap lanjut meski hati retak. Tapi apakah benar semua kesulitan otomatis membuat kita lebih bijak? Atau sebenarnya, sebagian luka justru mengikis keutuhan batin bila tak diolah dengan jujur? Pandangan Stoik tidak meromantisasi penderitaan. Mereka tidak berkata bahwa setiap luka pasti menyembuhkan. Justru sebaliknya, mereka melihat penderitaan sebagai ujian yang mengungkap apa yang sebenarnya kita pegang dan bagaimana cara kita merespons saat semua hal eksternal tercabut. Bukan penderitaannya yang memberi makna, tapi bagaimana kita menatanya di dalam. Secara psikologis, konsep post-traumatic growth mengonfirmasi hal ini. Tidak semua orang bertumbuh setelah trauma. Tapi bagi yang punya ruang refleksi, makna, dan dukungan, luka bisa menjadi pintu pembaruan. Sebuah riset bahkan menyebutkan bahwa yang paling memungkinkan terjadi pertumbuhan justru bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang jatuh, diam sejenak, lalu berdiri dengan kesadaran baru. Namun, mari realistis. Tidak semua kesulitan bisa disulap jadi motivasi. Ada orang yang bertahun-tahun memikul trauma masa kecil. Ada yang hidup dalam hubungan toksik, tapi tetap diam karena tidak tahu harus mulai dari mana. Ada yang dikhianati saat sedang sangat percaya. Apakah semuanya bisa langsung jadi pelajaran hidup? Tentu tidak. Beberapa luka butuh waktu panjang hanya untuk bisa dikenali. Dan disinilah kita belajar. Bertumbuh tidak selalu berarti berlari maju. Kadang, itu berarti berhenti sejenak, duduk bersama rasa sakit, dan tidak mengusirnya sebelum ia selesai bicara. Tapi bagaimana membedakan antara bertahan dan menekan? Salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana kita menafsirkan kesunyian. Jika kita memaksa kembali ke rutinitas hanya agar terlihat baik-baik saja, bisa jadi itu bentuk pelarian. Tapi jika kita menjalani hari demi hari dengan kejujuran emosional, meski perlahan, meski hening, disitulah benih pertumbuhan mulai mengakar. Stoikisme tidak mengajarkan untuk melawan rasa sakit, tapi untuk menghadapinya dengan tenang. Seperti air yang mengalir melalui batu, bukan mematahkannya. Kita tidak dituntut untuk kuat dalam artian tidak merasakan apa-apa, tapi justru diminta untuk jujur. Ya, ini menyakitkan. Tapi aku tidak akan lari dari rasa ini. Langkah praktisnya, mulailah dari catatan harian. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk mendengar isi kepala sendiri. Coba tanyakan, apa sebenarnya yang aku rasakan? Tanpa sensor, tanpa pencitraan. Kemudian cari tempat berbagi yang aman, teman, mentor, atau ruang refleksi spiritual. Di titik tertentu, kamu mungkin akan mulai merasakan sesuatu yang baru. Mungkin bukan bahagia, tapi lega. Sebuah perasaan bahwa kamu tidak perlu lagi menyembunyikan luka itu. Dan perlahan, dari situ, makna mulai muncul. Kamu tidak lagi melihat masa lalu sebagai penyebab kejatuhan, tapi sebagai bagian dari alur yang membawamu sampai ke sini. Banyak pertumbuhan terjadi dalam diam. Saat seseorang mulai bisa menerima bahwa ia tidak harus selalu terlihat kuat. Saat ia mulai memaafkan orang yang tidak pernah minta maaf. Saat ia berhenti mencari validasi dari luar dan mulai berdamai dengan bayangannya sendiri. Tapi kita juga harus jujur, tidak semua luka mengajar. Beberapa hanya menyisakan peringatan, dan itu pun cukup. Karena tidak semua hal harus diubah menjadi pelajaran besar. Terkadang, cukup disadari dan dibawa dengan bijak. Dan jika kamu pernah bertanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Mungkin jawabannya bukan untuk membuatmu lebih kuat, tapi untuk menunjukkan sisi dirimu yang selama ini tertutup. Sisi yang lembut, yang dalam, yang tak bisa tumbuh di musim terang, tapi muncul saat dunia sedang gelap. Maka, ketika kamu merasa sedang di titik paling rapuh, jangan buru-buru bangkit. Dengarkan dulu, rasakan dulu. Karena bisa jadi, itulah awal dari pertumbuhan yang tak bisa ditunjukkan, tapi terasa, dan akan tinggal bersamamu seumur hidup. Poin 7. Bangun kekayaan batin. Mari kita mulai dari adegan yang mungkin tidak viral, tidak glamour,
tapi justru menyimpan ketenangan yang langka. Seorang pria tua sedang menyiram tanaman kecil di halaman rumahnya. Ia tidak terburu-buru, tak ada yang merekam, tak ada notifikasi, tak ada apresiasi eksternal. Tapi dari gerak tubuhnya yang tenang, dari tatapan matanya yang dalam, tampak jelas, ia utuh. Ia tidak sedang membuktikan apa-apa. Ia hanya hadir dan damai dengan itu. Di dunia yang mendefinisikan nilai seseorang dari hasil, posisi, dan sorotan luar, adegan seperti itu sering dipandang tak penting. Padahal, bisa jadi, justru disitulah kekayaan sejati sedang berlangsung. Kita terbiasa mengasosiasikan kekayaan dengan yang bisa dihitung. Tapi bagaimana jika ada bentuk kekayaan lain yang tidak bisa dibagikan ke media sosial, tidak bisa dipamerkan, tapi justru paling tahan ketika hidup berguncang? Stoik menyebutnya virtus, kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan sejati. Itu bukan teori idealis, tapi realitas yang diraih oleh mereka yang telah berkali-kali kehilangan, berkali-kali disakiti, tapi tetap memilih menjadi pribadi yang jernih, adil, adalah dan tidak goyah meski dunia berganti arah. Kekayaan batin adalah kemampuan untuk merasa cukup, bahkan ketika dunia berkata kamu belum sampai. Dan mungkin di titik inilah banyak orang mulai gelisah. Karena meski segala pencapaian sudah diraih, ada ruang kosong dalam hati yang tak bisa diisi dengan apapun. Mengapa? Karena ternyata yang paling kita rindukan bukan lagi pengakuan, tapi keutuhan. Dan keutuhan tidak bisa dibeli. Ia dibangun secara perlahan dari keberanian menatap diri apa adanya, tanpa syarat, tanpa peran sosial. Secara psikologis, ini sejalan dengan penelitian tentang well-being. Riset dari Carol Rife menunjukkan bahwa hidup yang bermakna lebih banyak bersumber dari pertumbuhan pribadi, otonomi, dan relasi yang tulus, bukan dari prestasi materi atau status sosial. Tapi kita sering dibesarkan oleh narasi sebaliknya, bahwa kalau sudah punya A, baru bahagia. Bahwa kalau sudah diakui, baru berharga. Lalu kita mengejar, tanpa sadar membangun diri yang makin jauh dari pusat kedamaian itu sendiri. Kekayaan batin tidak menolak dunia materi. Ia hanya menempatkan materi sebagai alat, bukan identitas. Dan ini penting, karena banyak dari kita merasa bersalah ketika ingin hidup sederhana, atau merasa tidak cukup saat tidak bisa tampil seperti standar umum. Padahal, justru ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai membuka ruang untuk mencintai diri sendiri. Ada tanda-tanda halus saat kekayaan batin mulai tumbuh. Misalnya, ketika kamu tidak merasa harus membalas semua komentar. Ketika kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ketika kamu merasa tenang saat sendiri, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak lagi bergantung pada keramaian. Namun, tentu saja ini bukan proses yang instan. Dan perlu diakui, bagi sebagian orang, upaya membangun batin baru muncul setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Maka, bukan berarti yang belum tenang itu salah, tapi bisa jadi ia hanya belum sempat duduk bersama dirinya sendiri. Jadi, bagaimana memulainya? Mulailah dengan melihat hidup bukan dari apa yang kurang, tapi dari apa yang sudah cukup. Praktekkan rasa syukur bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pengingat bahwa banyak hal berharga tidak perlu dibeli. Lalu, pelan-pelan, arahkan perhatian ke dalam. Apakah yang sedang kamu kejar benar-benar sesuai dengan nilaimu? Atau hanya hasil dari perbandingan sosial? Kamu tidak harus meninggalkan semua hal duniawi untuk menjadi kaya secara batin. Tapi kamu perlu bertanya, apakah hidupmu ditentukan oleh hal-hal itu? Karena semakin kita bergantung pada sesuatu yang bisa hilang, semakin kita mudah kehilangan diri. Dan kalau kamu pernah merasa tidak layak dicintai tanpa prestasi, mungkin saatnya mengingat bahwa nilai dirimu tidak datang dari hasil, tapi dari keberanianmu menjaga integritas, bahkan saat tidak ada yang menonton. Jadi, di tengah keramaian yang saling membanding, siapa yang paling kaya? Mungkin dia yang bisa tidur dengan hati ringan, yang tidak mengorbankan nurani demi validasi, yang bisa duduk sendiri dan tetap merasa cukup,
Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa tenang kamu bisa menjalaninya. Itu yang menentukan sejauh apa kamu sudah sampai. Di dalam, bukan keluar. Poin 8, pahami dan terimalah takdir. Bayangkan seseorang duduk diam di bangku taman, menatap langit sore. Tangannya memegang cangkir kopi yang mulai mendingin. Ia tak sedang mencari jawaban, juga tidak berusaha memahami segalanya. Ia hanya diam. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang perlahan hadir. Penerimaan. Penerimaan semacam itu tidak lahir dari kelemahan, tapi dari perjalanan panjang yang mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua harus diperjuangkan, dan tidak semua harus berjalan sesuai skenario kita. Karena terkadang, hidup memang tak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa dihayati, lalu dilepas, dengan hati yang tetap jernih. Disinilah Stoik membimbing kita melihat takdir dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menyuruh kita pasrah, apalagi berhenti berpikir. Justru sebaliknya, mereka mengajak kita untuk sadar penuh bahwa segala sesuatu terjadi dalam rantai sebab akibat yang besar. Tapi dalam ruang kecil antara peristiwa dan reaksi, kita masih punya pilihan. Apakah kita akan bertarung melawan realitas, atau belajar berdamai dengannya? Kata Epictetus, satu-satunya yang benar-benar milik kita adalah cara kita merespon. Itu saja. Dan jika direnungkan, itu sudah lebih dari cukup. Karena seringkali, yang menyiksa bukan peristiwa itu sendiri, tapi ekspektasi kita terhadap bagaimana seharusnya hidup berjalan. Kita terbiasa dengan narasi ubah nasibmu, taklukkan dunia, semua bisa kalau mau. Tapi kenyataannya, ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sekeras apapun kita berusaha. Dan ketika itu terjadi, banyak orang bingung, mereka merasa gagal. Padahal mungkin bukan gagal, tapi memang itu bagian dari perjalanan yang tak bisa kita kontrol. Disinilah letak kekeliruan budaya modern, terlalu memuja kontrol, hingga lupa bahwa tidak semua hal bisa atau harus dikendalikan. Bahkan dalam psikologi pun, ada pendekatan bernama radical acceptance, menerima kenyataan yang tidak kita sukai, tanpa harus menyukainya. Tujuannya bukan menyerah, tapi supaya kita tidak terus membuang energi untuk berperang dengan sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi mari realistis, menerima bukan hal yang mudah. Kadang kita bilang, saya sudah ikhlas, padahal dalam hati masih menyimpan pertanyaan, kenapa ini terjadi pada saya? Atau, seharusnya bisa lebih baik dari ini. Dan itu wajar, karena sebelum sampai ke tahap penerimaan, kita perlu melalui banyak lapisan emosi. Marah, sedih, penolakan, bahkan rasa bersalah. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita belum sungguh-sungguh menerima? Tanda-tandanya halus. Misalnya, masih sering membandingkan jalan hidup sendiri dengan orang lain. Atau diam-diam berharap semua bisa diulang. Atau merasa iri saat melihat orang lain mendapat apa yang dulu kita inginkan. Semua itu bukan aib, tapi sinyal bahwa batin kita belum betul-betul siap untuk menyatu dengan kenyataan. Namun justru di titik itulah kekuatan bisa tumbuh. Karena ketika kita berhenti menuntut dunia jadi seperti yang kita inginkan, kita mulai membuka ruang untuk sesuatu yang lebih jernih. Kelegaan. Dan kelegaan itu bukan datang dari menerima semuanya baik-baik saja, tapi dari menerima bahwa tidak semua harus baik-baik saja untuk bisa dijalani. Penerimaan seperti ini bukan jalan keluar bagi mereka yang malas, tapi justru pilihan sadar dari mereka yang tahu batas, yang paham bahwa ada hal-hal yang bisa diusahakan, dan ada hal-hal yang hanya bisa ditatap dengan tenang, sambil berkata dalam hati, "Baiklah, ini bagian dari hidupku." Tentu, tidak semua orang siap menerima. Bisa jadi, mereka masih terikat pada bayangan masa lalu, atau rasa bersalah yang menumpuk. Atau mungkin, mereka masih percaya bahwa hidup ideal adalah hidup yang tanpa luka. Padahal, justru luka yang mengajarkan kita menjadi manusia. Bukan sempurna, tapi utuh. Jadi, jika kamu pernah merasa lelah karena terus berusaha mengubah hal-hal yang tak kunjung berubah,
Mungkin ini saatnya berhenti sejenak, duduk, bernapas, dan bertanya, apakah ini saatnya menerima, bukan karena menyerah, tapi karena sudah waktunya membiarkan kehidupan mengalir, tanpa harus selalu dikendalikan? Karena bisa jadi, kebebasan sejati bukan datang dari mengubah segalanya, tapi dari menyadari, tidak perlu semuanya berubah untuk bisa hidup lebih tenang. Poin 9. Jadilah manfaat bagi sesama. Ada satu momen yang mungkin sederhana, tapi mengandung kekuatan besar. Ketika seseorang berjalan pelan di trotoar, melihat orang lain menjatuhkan buku, dan tanpa pikir panjang, ia menunduk, mengambilnya dan tersenyum sambil mengembalikannya. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, tidak ada terima kasih yang panjang, tapi ada ketulusan. Tindakan kecil seperti itu terlihat biasa, tapi kalau dilihat lebih dalam, itulah bentuk nyata dari manusia yang hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena merasa itu bagian dari dirinya sebagai manusia. Dalam pandangan Stoik, manusia sejak awal memang diciptakan untuk hidup berdampingan, saling menguatkan, saling mengisi. Epictetus menyebutkan bahwa kita adalah bagian dari satu komunitas besar, seperti jari-jari dalam satu tubuh yang sama. Maka membantu orang lain bukanlah beban moral, tapi ekspresi alami dari diri yang sudah utuh. Namun dunia modern tidak selalu mempermudah hal ini. Ketika niat baik mulai disalahpahami, ketika ketulusan dicurigai sebagai pencitraan, dan ketika kebaikan malah dibenturkan dengan kepentingan, kita mulai bertanya-tanya, masih pantaskah kita berbuat baik tanpa pamrih? Rasa curiga itu bisa jadi masuk akal. Terlalu banyak pengalaman di mana bantuan disusupi niat tersembunyi. Tapi jangan sampai luka membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap niat tulus. Karena sesungguhnya, niat yang lahir dari keutuhan batin akan terasa, tanpa perlu dijelaskan. Ia membawa ketenangan, bukan tekanan. Namun perlu dicatat, tidak semua kebaikan lahir dari tempat yang sehat. Kadang, seseorang terus memberi, terus melayani, tapi justru merasa kosong. Merasa sepi setelah semua orang ditolong. Bisa jadi, itu bukan karena ia terlalu baik, tapi karena ia terlalu takut dianggap tidak berguna. Memberi jadi satu-satunya cara untuk merasa layak. Di titik inilah introspeksi jadi penting. Kita perlu jujur. Apakah kita memberi dari kelimpahan atau dari kekosongan? Apakah kita melayani karena cinta atau karena takut ditinggalkan? Karena meskipun dari luar terlihat sama, batin kita tahu bedanya. Stoik tidak menyarankan kita menjadi orang yang terus mengorbankan diri. Mereka justru mendorong keseimbangan. Membantu orang lain itu mulia, tapi jika dilakukan tanpa batas, tanpa jeda untuk memulihkan diri, maka bukan manfaat yang kita sebarkan, melainkan kepenatan. Dan itu bisa menumpuk menjadi amarah tersembunyi, rasa lelah yang tidak pernah selesai, bahkan rasa bersalah saat tak bisa membantu. Tanda-tanda halus ini sering diabaikan. Misalnya, sulit berkata, tidak, tanpa merasa bersalah. Atau merasa nilai diri menurun saat tidak dibutuhkan. Ini bukan bentuk cinta, tapi bentuk ketergantungan terhadap penerimaan. Dan menariknya, ada juga kondisi ketika membantu orang lain justru jadi pelarian. Pelarian dari luka yang belum selesai. Ketika membantu jadi cara untuk tidak berhadapan dengan luka batin sendiri. Atau ketika kebaikan dijadikan alat untuk terus dipuji, agar identitas tetap terasa bernilai. Padahal bentuk kebaikan yang paling murni justru lahir dari diam. Dari batin yang tidak ingin mengesankan apa-apa. Dari tangan yang memberi tanpa menunjuk. Dari kehadiran yang tenang tapi hangat. Penelitian modern menyebut bahwa kehadiran yang otentik dan tulus menciptakan resonansi sosial, semacam efek kelegaan yang terasa, meski tak diucapkan. Tapi mari bicara realistis. Kadang sistem sosial memaksa orang memberi, bahkan ketika dirinya belum selesai. Seolah nilai seseorang hanya diukur dari kontribusinya. Padahal, memberi yang paling murni justru datang ketika seseorang sudah cukup dengan dirinya. Ia tak butuh validasi. Ia memberi karena memang itu bagian dari jiwanya.
Jadi pertanyaannya sekarang, kamu memberi karena ingin membantu atau karena takut tidak dianggap? Kalau ternyata jawabannya masih campur aduk, itu tidak apa-apa. Justru dari situ kita bisa belajar memperbaiki niat. Karena membantu bukan soal besar kecilnya tindakan, tapi dari mana hati itu berasal. Maka, jika ingin jadi manfaat, mulai dulu dengan bertanya, sudahkah aku hadir penuh untuk diriku sendiri? Karena hanya dari hati yang cukup, kita bisa memberi dengan jernih. Dan hanya dari ketenangan batin, kita bisa menyentuh orang lain tanpa harus menguras diri sendiri. Poin 10. Renungkan, tinjau, dan selaraskan kembali. Coba bayangkan seseorang duduk di tepi jendela, malam hari, lampu kamar temaram, dan suara jam berdetak pelan. Tidak ada suara lain. Ia menatap keluar jendela, bukan karena mencari jawaban, tapi karena diam-diam mulai bertanya, apakah aku masih berada di jalan yang kupilih sendiri, atau sekadar ikut arus yang tak pernah kupahami sepenuhnya? Pertanyaan semacam ini kadang muncul diam-diam, tak direncanakan, tak diumumkan, tapi punya daya yang sangat kuat. Ia bisa mengguncang atau justru menyadarkan. Dan disitulah letak kekuatan refleksi. Bukan sekadar merenung, tapi meninjau ulang. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi agar arah langkah berikutnya lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Stoik menganggap refleksi sebagai bagian penting dalam membentuk hidup yang utuh. Bukan karena mereka ingin kita sibuk berintrospeksi tanpa henti, tapi karena dalam diam yang jujur, kita bisa mulai memilah mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya kebisingan dari luar. Namun kenyataannya, banyak orang takut berhenti sejenak. Karena saat hening datang, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini disimpan mulai bermunculan. Misalnya, kenapa aku melakukan ini semua? Atau, apakah tujuanku masih selaras dengan nilai diriku sendiri? Bisa jadi selama ini kita merasa kelelahan bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena bekerja untuk hal yang tidak lagi sejalan dengan nilai kita. Kita merasa kosong bukan karena tidak punya pencapaian, tapi karena pencapaian itu dibangun dari keinginan orang lain, bukan keinginan kita sendiri. Stoik tidak menuntut kita punya jawaban besar dalam sekali duduk. Mereka menyarankan praktik sederhana, mulai dengan mengamati pikiran dan keputusan harian, seperti menulis satu kalimat setiap malam. Apa yang kulakukan hari ini selaras tidak dengan nilai yang kuanggap penting. Praktik ini bukan soal benar atau salah, tapi soal kejujuran. Dari situ, perlahan muncul kesadaran. Ternyata, kita seringkali menyusun narasi tentang hidup agar terlihat utuh. Padahal di dalam, kita tahu ada bagian yang belum selesai. Dan refleksi semacam ini bukan kelemahan. Justru disinilah keberanian lahir, karena butuh nyali untuk meninjau hidup dan jujur terhadap apa yang belum sinkron. Dalam sistem yang serba cepat, refleksi sering dianggap lambat. Bahkan kadang dianggap tidak produktif. Tapi riset psikologi menunjukkan sebaliknya. Refleksi yang terstruktur, seperti dalam model Kolb atau Gibbs, meningkatkan ketahanan mental dan kemampuan adaptasi. Artinya, berhenti sejenak bukan kemunduran, tapi fondasi agar bisa melangkah lebih mantap. Namun mari kita jujur juga, refleksi bukan untuk semua momen. Ada masa di mana hidup terlalu penuh, terlalu sibuk. Tapi justru karena itulah, menyisihkan waktu walau hanya 5 menit jadi sangat berharga. Karena kalau tidak, kita bisa saja terus berjalan jauh, tapi ke arah yang salah. Dan refleksi juga bukan tentang menemukan jawaban sempurna. Terkadang, hanya dengan menyadari bahwa aku sedang tidak selaras, itu sudah langkah awal yang besar. Karena kesadaran semacam itu menggeser fokus dari mengejar citra luar menjadi menyelami nilai dalam. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba macet dalam hidup, padahal semua tampak baik-baik saja dari luar? Bisa jadi itu panggilan batin yang mengajak untuk berhenti sejenak. Bukan karena gagal, tapi karena ada bagian dari diri yang ingin didengar. Kadang, refleksi muncul bukan dari niat, tapi dari kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika dibiarkan,
kita jadi mudah terjebak dalam keraguan yang samar, terus merasa ada yang kurang tanpa tahu apa. Salah satu ketakutan terbesar saat meninjau hidup adalah menemukan bahwa sebagian besar motivasi kita ternyata dibentuk oleh luka, bukan oleh cinta. Tapi justru dari sanalah, kita bisa mulai membangun kembali. Stoik menyebut ini sebagai transformasi batin, dari identitas reaktif menuju integritas sejati. Maka pertanyaannya, sudahkah kamu menyisakan waktu, walau sebentar, untuk melihat apakah hidupmu masih selaras dengan dirimu sendiri? Karena bisa jadi, ketenangan yang selama ini kamu cari bukan berada di depan, tapi justru di belakang, pada hal-hal yang belum sempat kamu tinjau kembali, pada nilai-nilai lama yang perlu kamu perbarui, atau mungkin pada keputusan yang butuh keberanian untuk diubah. Kesimpulan, kita sudah berjalan cukup jauh dari memahami apa yang bisa kita kendalikan hingga merenungkan ulang arah hidup. Tapi sekarang, coba tarik napas. Tenang. Dan tanya dengan jujur. Setelah semua ini, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Kehidupan jarang memberikan kita waktu untuk berpikir jernih. Kita sering dikejar oleh tuntutan, penilaian, target, atau rasa takut tertinggal. Di tengah pusaran itu, mencari ketenangan batin bisa terdengar seperti kemewahan. Tapi justru di tengah keributan itulah, kita paling membutuhkan ketenangan. Bukan karena kita ingin lari dari dunia, tapi karena kita ingin kembali hidup dengan sadar. Stoikisme tidak pernah mengajak kita jadi dingin, beku, atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana menyelami hidup sepenuhnya, tapi tetap utuh. Bagaimana merasakan amarah, kecewa, takut, namun tidak diperbudak oleh itu semua. Karena ketenangan bukan lawan dari emosi. Ketenangan adalah kemampuan untuk tidak larut ketika emosi datang. Tapi tentu tidak semudah itu. Overthinking sering muncul sebagai mekanisme pelindung. Karena saat kita merasa kehilangan kendali, pikiran mencoba bekerja keras mengkalkulasi semua kemungkinan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kita ingin mengontrol segalanya, semakin cepat kita tenggelam. Penelitian menunjukkan bahwa pikiran berlebihan bisa meningkatkan risiko burnout, kecemasan, bahkan memperburuk gangguan tidur. Bukan hanya menguras energi mental, tapi bisa merusak keseimbangan fisiologis tubuh. Maka, tidak mengherankan kalau banyak orang yang tampak sehat, namun batinnya letih. Karena pikirannya tak pernah benar-benar istirahat. Lalu kenapa masih ada yang menganggap ikhlas dan tenang itu tanda kelemahan? Karena dalam budaya kompetitif, orang yang tidak reaktif terlihat tidak agresif. Orang yang bisa menerima dianggap tidak berambisi. Padahal, justru dalam ketenangan itulah kita bisa berpikir lebih jernih, lebih strategis, dan jauh lebih stabil dalam menghadapi tekanan hidup. Tentu saja, stoikisme bukan obat segala kondisi. Ia bisa terasa keras bagi seseorang yang sedang berada dalam fase trauma. Karena untuk bisa mengendalikan diri, kita perlu terlebih dahulu mengakui luka yang belum sembuh. Dan dalam banyak kasus, proses penerimaan itu membutuhkan ruang aman, bukan tuntutan untuk selalu tenang. Tapi jika kita sudah sampai di fase mampu melihat ke dalam, tanpa melarikan diri, tanpa menyalahkan, maka stoikisme bisa menjadi peta yang sangat kuat. Sebuah peta untuk membedakan mana yang harus dilawan dan mana yang harus dilepaskan. Mana yang perlu diusahakan dan mana yang cukup disadari. Ada satu kebiasaan kecil yang bisa kita mulai. Buat pertanyaan reflektif harian. Misalnya, pagi hari tanya, apa yang bisa kukendalikan hari ini? Dan malamnya, apa yang bisa kupelajari dari reaksi emosiku hari ini? Kedengarannya sederhana, tapi ketika dilakukan rutin, ia membentuk kesadaran yang jauh lebih kuat dibanding membaca ratusan teori. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita mulai menjadi lebih stoik? Saat menghadapi kritik tanpa defensif. Saat kehilangan tidak langsung mengguncang identitas. Saat menghadapi ketidakpastian dengan kepala dingin, tapi tidak perlu buru-buru. Karena ini bukan soal sempurna, tapi soal seberapa sering kita kembali ke pusat kesadaran kita di tengah kekacauan dunia. Pada akhirnya,
Ketenangan tidak pernah lahir dari dunia yang tenang, tapi dari diri yang tahu bagaimana menghadapinya. Mungkin kamu bertanya, apakah tenang itu tanda aku menyerah? Tidak. Justru itu tanda kamu sudah berhenti berperang dengan hal yang tak bisa dimenangkan dan memilih untuk menggunakan energimu untuk hal yang benar-benar bisa diubah, diri sendiri. Jadi sekarang, setelah semua prinsip ini kita pelajari bersama, apakah kamu masih ingin terus mengatur semua hal, atau mulai belajar melepaskan yang memang bukan milikmu untuk dikendalikan? Karena mungkin, hidup tidak akan pernah sepenuhnya bisa dirapikan. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menata batin. Dan disitulah, kedamaian itu tinggal.